Halo Sob, pernah nggak kamu merasa lidahmu kaku saat harus bicara di depan orang banyak? Dan mulutmu kayak berat banget untuk dibuka? Atau detak jantungmu berdetak sangat kencang saat ingin ambil keputusan penting? Atau yang lebih ekstrim seperti resign dari kerjaan yang penuh lingkungan toksik? Bosmu yang selalu marah-marah walaupun kamu sudah memberikan yang terbaik untuk pekerjaanmu yang udah jelas-jelas bikin kamu stres? Kamu nggak sendiri, Sob. Rasa takut itu bukan hanya milik mereka yang dibilang pengecut, bahkan orang paling sukses dan orang-orang yang terlihat hebat pun punya rasa takut. Bedanya, mereka tahu cara mengendalikannya. Dan itulah kenapa mereka bisa mencapai mimpi-mimpi dan impian mereka, sementara yang lain tetap di tempat yang sama. Di video ini, kita bakal bongkar 10 cara agar menjadi manusia tak kenal takut dalam situasi apapun. Tapi dengerin baik-baik. Ada poin yang jarang banget dibahas di luar sana. Bahkan mentor-mentor besar jarang ngomongin ini. Jadi pastikan kamu tetap standby sampai akhir. Karena bisa jadi poin itu adalah game changer buatmu yang ngerasa hidupnya mentok terus. 1. Takut itu datang dari imajinasi, bukan kenyataan. Di banyak daerah-daerah di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita, kita sering dengar orang bilang, jangan terlalu berani, nanti jatuh. Mentalitas ini menular. Hasilnya, banyak orang nggak berani buka usaha karena takut rugi. Nggak berani pindah kota karena takut sendirian. Nggak berani ngomong jujur karena takut nggak diterima. Padahal, takut itu lebih sering datang dari pikiran kita sendiri. Menurut buku Feel the Fear and Do It Anyway, karya Susan Jeffers, 90% rasa takut kita nggak pernah terjadi. Kita cuma membayangkan kemungkinan terburuk, tapi kenyataannya nggak separah itu. Contohnya, kamu takut ngomong di depan umum. Dalam pikiranmu, semua orang bakal ngejudge. Tapi pas kamu coba, ternyata ada yang tepuk tangan, ada yang nyimak serius. Nggak seseram itu kan? Berani bukan berarti nggak takut. Berani adalah kamu sadar rasa takut itu datang, tapi kamu tetap jalan. Cara paling pertama untuk jadi tak kenal takut, sadari bahwa musuhmu bukan situasi itu, tapi bayangan yang kamu ciptakan sendiri di kepalamu. Kamu nggak bisa melawan sesuatu yang nggak kamu kenal. Jadi kenali dulu, apakah ini bahaya nyata atau cuma drama dalam pikiran. Latih otakmu untuk bertanya, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Biasanya jawabannya nggak seseram itu. Dari situ, kamu bakal belajar untuk jalan terus meskipun ada rasa takut. Bukan dengan menghindar, tapi dengan melawan. 2. Gunakan gerak untuk menghancurkan ketakutan. Pernah lihat orang gugup di interview? Baunya menunduk, tangan dingin, napas pendek, tapi coba kamu berdiri tegap, tarik napas dalam, gerakan tubuhmu. Apa yang terjadi? Ilmu saraf membuktikan bahwa postur tubuh bisa mengirim sinyal ke otak dan mengubah perasaan kita. Dr. Amy Cuddy dari Harvard bilang, body language shapes who you are. Saat kamu mengubah cara berdiri, cara bernapas, cara jalan, kamu bisa memanipulasi rasa takut itu keluar dari tubuhmu. Ini yang dilakukan para petinju sebelum naik ring. Mereka loncat-loncat, teriak, gebrak tangan. Bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk mengondisikan tubuh dan otaknya agar siap bertarung. Makanya, ketika kamu merasa takut, jangan diam. Bergeraklah, lari kecil, lompat di tempat, atau bahkan berdiri dengan dada dibusungkan. Gerakan kecil bisa memicu lonjakan hormon keberanian seperti adrenalin dan testosteron. Dan itu cukup untuk menggusur rasa takut. Jangan tunggu kamu merasa siap. Jadikan gerakan sebagai sinyal bahwa kamu siap bertarung walaupun dalam hati masih gemetar. Karena diam justru memperbesar ketakutan. 3. Takut bukan untuk dihindari tapi dikalkulasi. Di banyak pasar tradisional atau lingkungan bisnis kecil, kita sering lihat orang bilang, aduh, itu terlalu berisiko. Dan akhirnya, mereka tetap jualan yang itu-itu saja, untung tipis, hidup begitu-begitu aja.
Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir orang pemberani itu adalah yang nekat. Padahal pemberani yang sejati bukan orang nekat, tapi orang yang tahu cara menghitung resiko dan tetap bergerak. Dalam buku The Obstacle is the Way, karya Ryan Holiday, disebutkan bahwa strategi stoik dalam menghadapi ketakutan adalah dengan memetakan risiko secara rasional. Mereka nggak langsung loncat tapi bertanya, apa rintangan yang mungkin muncul? Bagaimana cara saya menghadapinya? Ketika kamu belajar mengkalkulasi rasa takut, kamu jadi bisa menyusun strategi bukan dengan emosi, tapi dengan akal sehat. Contohnya, kamu mau mulai bisnis. Takut gagal? Fine. Tapi daripada kabur dari ketakutan itu, kamu bikin plan B, bikin cadangan dana, belajar dari orang yang pernah gagal. Inilah rahasia para pejuang. Mereka nggak pernah 100% siap, tapi mereka selalu 100% bersiap. Dan itu dua hal yang berbeda. Mereka tahu rasa takut nggak akan pernah hilang. Tapi saat kamu tahu cara mengukur dan menghadapinya, kamu nggak akan lagi jadi budak rasa takut. 4. Hadapi zona nyaman, seperti musuh. Di banyak kehidupan berkeluarga, terutama kelas menengah ke bawah, ada pola pikir yang penting aman. Punya kerja tetap walau dibayar pas-pasan, tinggal di rumah orang tua walau sempit, atau pacaran lama-lama tanpa kepastian. Kelihatannya tenang, tapi sebetulnya menyimpan ketakutan besar, takut perubahan. Zona nyaman adalah tempat paling berbahaya. Kenapa? Karena di sana kamu merasa tenang, tapi diam-diam kamu membusuk. Kamu berhenti tumbuh, kamu jadi alergi tantangan. Dan yang lebih parah, kamu mulai takut hal-hal yang dulu kamu anggap sepele. Menurut buku The War of Art, rasa takut paling berbahaya adalah yang tumbuh saat kita stagnan. Ketika kita nggak bergerak, otak kita menciptakan ilusi bahwa dunia di luar sana terlalu kejam, terlalu berat, terlalu beresiko. Makanya, cara untuk jadi tak kenal takut bukan dengan menghindari zona nyaman, tapi dengan memusuhinya. Anggap zona nyaman seperti jebakan licin yang terus menarikmu kembali. Setiap kali kamu mulai merasa tenang, mulai merasa cukup, waspada. Itu tanda kamu butuh tantangan baru. Mulailah dari yang kecil, ambil tugas baru, bangun 1 jam lebih pagi. Pecahkan pola hidupmu, karena keberanian bukan muncul saat semuanya aman. Keberanian lahir dari kebiasaan menghadapi ketidaknyamanan. 5. Belajar dari kekalahan lebih cepat dari orang lain. Di lingkungan kompetitif seperti bisnis atau olahraga, siapa yang paling cepat belajar dari kegagalan, dialah yang menang. Sayangnya, banyak orang ketika jatuh, mereka diam terlalu lama. Nyesel, menyalahkan diri sendiri, overthinking. Hasilnya, mereka terlambat bangkit. Padahal, kunci untuk jadi manusia tak kenal takut adalah ini. Belajar untuk jatuh dan bangkit lagi, lebih cepat dari siapapun. Seorang petinju dunia pernah bilang, yang bikin saya juara bukan pukulan saya, tapi karena saya lebih cepat berdiri setiap kali dijatuhkan. Dalam bukunya Mindset, Carol Dweck menjelaskan tentang growth mindset. Cara berpikir bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir segalanya. Orang yang punya growth mindset justru mencari kegagalan, karena di sanalah mereka menemukan kekuatan baru. Contohnya, ketika bisnismu gagal, bukannya panik dan hilang arah, kamu langsung duduk dan evaluasi. Apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, lalu jalan lagi. Setiap kekalahan adalah pelatih pribadi, tapi hanya yang tanggap yang bisa mengambil pelajaran sebelum yang lain menyadarinya. Takut gagal? Wajar. Tapi lebih gila lagi kalau kamu nggak pernah gagal. Itu artinya kamu nggak pernah mencoba hal besar. 6. Bangun identitas diri yang tak takut apapun. Pernah nggak kamu ketemu orang yang walaupun badannya kecil, cara jalannya aja bikin orang segan? Atau orang yang kalau ngomong pelan, tapi semua diam dan dengerin? Itu bukan soal gaya,
Itu soal identitas. Banyak orang berjuang melawan rasa takut, tapi mereka lupa membangun siapa diri mereka sebenarnya. Dan ketika kamu nggak jelas siapa dirimu, maka rasa takut bisa menyamar jadi apa saja. Minder, insecure, overthinking, bahkan rasa nggak pantas. Menurut buku Atomic Habits, perubahan terbesar terjadi saat kamu mulai mengubah identitasmu. Kalau kamu mau berani, jangan cuma berharap jadi pemberani. Katakan pada dirimu, saya adalah orang yang selalu melangkah meski takut. Ulangi, tanamkan, hidupi. Saya pribadi pernah minder saat baru mulai membangun bisnis. Tapi setiap pagi, saya bercermin dan bilang, saya adalah pemimpin, saya adalah petarung, saya adalah pengambil risiko. Mungkin kamu berpikir itu lebay? Enggak. Itu adalah latihan membangun jati diri. Karena ketika kamu tahu siapa kamu sebenarnya, dunia nggak bisa lagi menakut-nakutimu. 7. Ubah takut jadi tindakan dalam 5 detik. Bayangin kamu lagi duduk mau mulai kerja atau mau chat orang penting, tapi kamu ragu. Rasa takut muncul dan bilang, tunggu sebentar, nanti aja. Akhirnya, kamu nggak jadi ngelakuin apa-apa. Disitulah rasa takut menang. Mel Robbins, penulis buku The 5-Second Rule, menemukan satu hal penting. Kamu cuma punya waktu 5 detik untuk melawan rasa takut dengan aksi. Begitu kamu punya niat, langsung hitung. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bergerak, kirim, bicara, jalan. Ilmu neuroscience mendukung ini. Otak punya sistem yang disebut prefrontal cortex yang bisa kita gunakan untuk override rasa takut. Tapi kalau kita menunda, bagian otak lain, amigdala, mengambil alih dan memicu rasa panik, cemas, atau overthinking. Teknik 5 detik ini bukan tentang kecepatan, tapi momentum. Karena sekali kamu bergerak, kamu mematahkan kendali rasa takut. Gunakan ini di momen-momen krusial. Saat mau kirim lamaran kerja, naik panggung, atau ngomong jujur ke orang yang kamu sayang, hitung dan lakukan sebelum otakmu sempat menakut-nakutimu. 8. Cari lingkungan yang menantang tapi mendukung. Di kehidupan bermasyarakat, lingkungan atau tongkrongan kita biasa terjebak dalam lingkaran orang-orang yang takut ambil risiko. Tiap kamu punya ide, mereka bilang, jangan aneh-aneh. Tiap kamu mau maju, mereka bilang, udah syukur aja. Hasilnya, kamu jadi penakut karena lingkunganmu penakut. Kita adalah cerminan dari 5 orang terdekat kita. Itu bukan slogan, itu fakta yang dikonfirmasi oleh banyak penelitian psikologi sosial. Otak kita belajar dari sekitar. Jadi kalau kamu ada di lingkungan yang takut gagal, takut malu, takut berubah, lama-lama kamu ikut takut. Tapi saat kamu berada di lingkungan petarung, orang-orang yang mendorong, menantang, bahkan memaksamu naik level, rasa takut berubah jadi motivasi. Makanya, seleksi pertemanan itu penting. Kamu gak harus temenan sama banyak orang, tapi pastikan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mau maju, yang gak takut salah, dan yang gak akan biarin kamu nyerah. Gabung komunitas, mentor, grup belajar, cari ruang di mana lo jadi kecil. Karena di sanalah lo dipaksa tumbuh besar. Rasa takut akan selalu ada. Tapi dengan lingkungan yang tepat, rasa takutmu bisa berubah jadi bensin, bukan rem. 9. Berdamai dengan kematian. Kamu tahu nggak, Sob, kenapa banyak orang takut gagal, takut ditolak, takut tampil? Karena di lapisan terdalamnya, mereka takut mati. Bukan cuma mati secara fisik, tapi juga mati harga diri, mati reputasi, mati mimpi. Di budaya kita, pembicaraan soal kematian sering dihindari, terlalu kelam, terlalu berat. Tapi justru karena kamu nggak pernah berdamai dengan kematian, kamu jadi pengecut. Kamu takut mencoba hal baru karena takut kehilangan kenyamanan. Takut jatuh karena takut harga dirimu mati. Tapi coba pikir, kalau kamu tahu hidupmu tinggal 1 tahun lagi, kamu bakal takut apa?
Kamu pasti mulai bertindak tanpa mikir gengsi. Kamu bakal bilang I love you tanpa nunggu waktu tepat. Kamu bakal keluar dari kerjaan yang bikin kamu mati pelan-pelan karena kamu sadar takut itu cuma ilusi. Dalam bukunya Meditations, Marcus Aurelius berkata, "Don't behave as if you are going to live 10,000 years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good." Yang artinya, jangan bersikap seolah-olah Anda akan hidup 10.000 tahun lagi. Kematian akan selalu mengintai Anda. Selagi Anda hidup, selagi Anda masih bisa mengendalikannya, berbuat baiklah. Dalam bahasa Latin, ada istilah memento mori, adalah frasa yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Ungkapan ini digunakan sebagai pengingat bahwa hidup itu fana dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Dalam seni dan filosofi, memento mori sering digunakan untuk mendorong orang agar hidup dengan kesadaran penuh, membuat pilihan yang bermakna dan tidak menyia-nyiakan waktu. Ingatlah mengingat kematian itu, bukan untuk membuatmu lemah, tapi untuk membuatmu sadar hidup ini terlalu singkat untuk ditakut-takuti. Kamu nggak bisa jadi pemberani kalau kamu masih hidup seolah-olah hidup ini abadi. Orang yang berani sejati itu bukan yang nggak takut mati, tapi yang tahu bahwa hidup terlalu berharga untuk disia-siakan oleh rasa takut. 10. Taklukkan diri sendiri setiap hari. Semua pelajaran sebelumnya nggak akan berguna kalau kamu nggak bisa menaklukkan satu musuh terbesar, dirimu sendiri. Setiap pagi, begitu bangun, ada dua suara dalam kepalamu. Satu bilang, bangun waktunya bertarung. Satunya lagi bilang, tidur 5 menit lagi, kamu capek kok. Dan kamu tahu kan, siapa yang sering menang? Yah, dirimu yang paling lemah. Dalam dunia fighting atau pertarungan, musuh paling berat bukan lawan di ring, tapi ego, rasa malas, keraguan dalam latihan. Dalam bisnis pun sama, yang bikin gagal bukan pesaing, tapi disiplin yang hilang, emosi yang gak terkontrol, atau ide yang ditunda terus karena takut gak sempurna. Buku Can't Hurt Me karya David Goggins bilang, most people fail not because they're incapable, but because they let their weak mind lead. Yang berarti, kebanyakan orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka membiarkan pikiran mereka yang lemah memimpin. Setiap hari, kamu harus menang kecil dulu. Bangun lebih cepat dari rasa malas. Fokus kerja saat kamu ingin main HP. Olahraga saat badanmu bilang capek. Karena keberanian bukan cuma soal lompat dari pesawat atau ngelawan monster-monster yang mengerikan. Keberanian adalah menang dari sisi lemahmu setiap hari. Jadi mulai sekarang, buat ritual kemenangan. Lakukan satu hal yang kamu takutin setiap hari. Dari situlah kamu membangun otot keberanian, bukan hanya di luar, tapi dari dalam. Ayo kita bahas lagi kesimpulannya. Pertama, takut berasal dari imajinasi. 90% ketakutan tidak pernah terjadi. Lawan bayanganmu sendiri. Kedua, gerakan tubuh. Postur dan gerakan fisik bisa mengubah rasa takut jadi keberanian. Ketiga, hitung risiko, bukan hindari. Pemberani bukan yang nekat, tapi yang pintar menyusun strategi. Keempat, musuhi zona nyaman. Ketakutan tumbuh saat kita berhenti menantang diri. Kelima, gagal lebih cepat, bangkit dan belajar dari kegagalan lebih cepat dari orang lain. Keenam, bangun identitas pemberani. Katakan pada dirimu, saya adalah orang yang bertindak meski takut. Ketujuh, 5-second rule. Hitung 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung bertindak sebelum otakmu memicu rasa takut. Kedelapan, pilih lingkungan yang mendorongmu. Kamu akan seperti 5 orang terdekatmu. Kesembilan, berdamai dengan kematian. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketakutan. Dan yang terakhir, taklukkan dirimu setiap hari. Keberanian dimulai dari menang atas kemalasan dan keraguan diri. Ingat sob, setiap poin tadi bukan cuma tips, tapi pondasi. Kamu gak akan jadi tak kenal takut dalam semalam.
Tapi kalau kamu jalanin ini dengan konsisten, kamu bukan cuma akan berani, kamu akan tak terbendung. Sekarang kamu sudah tahu 10 strategi untuk jadi manusia yang tak kenal takut dalam situasi apapun. Tapi ingat, semua ini cuma teori kalau kamu gak mulai praktek hari ini. Tulis di komentar, saya mulai taklukkan rasa takut hari ini. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan layak dibagikan ke orang yang kamu sayang, jangan simpan ini sendiri. Sebarkan keberanian. Karena dunia ini nggak butuh lebih banyak orang pintar atau kaya. Dunia ini butuh lebih banyak petarung yang nggak takut hidup sepenuhnya. Sampai jumpa di video berikutnya.